Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Comeback yang dibuat oleh Joseph Neme. Dan kita hari ini punya gabungan dari beberapa varian Sudoku ya. Ada Killer, ada Arrow, ada Consecutive Pairs, dan juga ada satu lingkaran ganjil di sini. Sangat menarik banget. Dan saya tahu Joseph Neme ini adalah salah satu setter yang sangat brilian banget ya. Saya sudah pernah bermain beberapa puzzle buatannya sebelumnya, dan baru-baru ini dia comeback untuk membuat Sudoku kembali, puzzle-puzzle kembali. Jadi saya sangat nantikan banget untuk melihat logika seperti apa nantinya yang ada di puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, aturannya adalah aturan konsep Sudoku berlaku. Kemudian kita punya out, angka pada lingkaran abu-abu harus ganjil. Jadi angka pada lingkaran abu-abu ini harus berisi angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian kita punya arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi misalkan saja angka di sini adalah angka 8, maka angka pada panahnya harus berjumlah 8 dan panah di sini juga harus berjumlah 8. Yang penting panahnya berjumlah sesuai dengan angka pada lingkaran tersebut. Oke, kemudian kita punya killer, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi angka pada sangkar tidak boleh ada perulangan dan dia harus berjumlah sesuai dengan totalnya. Jadi misalkan di sini dia jumlahnya 12, 1 tambah 3 tambah 8, dan tidak ada angka yang berulang pada hal tersebut. Oke, kemudian kita punya consecutive pairs yang terakhir. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, tidak semua titik diberikan. Jadi misalkan angka dengan selisih 1, 3, dan 4 itu adalah angka dengan selisih 1, tapi tidak masalah misalkan saja di sini, walaupun dia tidak memiliki titik putih, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita mulai di mana nih ya? Mungkin kita mulai sini dulu. Jumlah 15, dia hanya bisa dua cara. 6 tambah 9 atau 7 tambah 8. Jadi kita catat aja di situ. Dan ya ini juga merupakan angka ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kita catat saja. Dan ya di sini ada beberapa arrow yang mungkin 3 petak ya. Dan ya di sini juga lumayan membantu ya kalau kita gabungkan penjumlahannya. Jadi untuk panah 3 petak yang menjumlahkan 3 petak di mana angka tersebut berbeda semua, dia menjumlahkan minimal banget 1 tambah 2 tambah 3. Maka angka pada lingkaran otomatis akan berjumlah, akan memiliki angka 6 atau lebih, 6, 7, 8, 9, supaya bisa menjumlahkan minimal 6 di sini. 1 tambah 2 tambah 3. Sini juga sama, 3 angka berbeda, maka harus 6, 7, 8, 9. Tapi di sini juga harus memiliki angka 6, 7, 8, 9 ya pada panah di sini. Karena kalau kita gabungkan kedua panah ini dan kita jumlahkan minimalnya, 5 angka di sini seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah minimal banget 15. Maka kalau salah satu lingkaran ini adalah angka 5, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan jumlah minimal kita 15. Kita hanya bisa mendapatkan maksimal 14. Maka seluruh panahnya harus dipilih dari 6 atau lebih supaya bisa mendapatkan jumlah 15. Oke. Um, hmm. Terus kita mulai di mana lanjutannya ya? Um, 12 penjumlahannya itu sangat menengah banget ya. Belum terlalu banyak logika yang kita bisa dapatkan. Bahkan angka 1 atau 2 dia nggak perlu ada di situ ya, karena kita bisa aja mendapatkan 3, 4, 5 di sini. Jadi dia nggak harus berisi angka rendah. 18 juga masih menengah banget. Hmm, hmm, hmm. Ini gimana ya cara lanjutannya? Di mana kita bisa menemukan titik lemahnya ya di puzzle ini. Hmm, hmm. Mungkin di baris ini kali ya. Di baris ini seluruh barisnya itu sudah diambil oleh petunjuk. Dan mungkin ada hubungannya kali ya dengan penjumlahan 45 kita. Karena
kita tahu dalam setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3 pasti kan akan memuat seluruh angka tepat satu kali, dari 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan angka 1 sampai 9, pasti akan mendapatkan jumlah 45. Jadi kita tahu jumlah dari setiap baris, setiap kolom, dan setiap box itu adalah 45. Dan apakah jumlah 45 itu akan berpengaruh di baris ini? Dengan adanya seluruh kataknya yang merupakan petunjuk di sini. Hmm, 1, 2. Oh, bentar, bentar, bentar. Sat- Oh, bentar, bentar, bentar. Ini ada sebuah interaksi yang cukup menarik deh kayaknya di baris ini. Kayak kita harus menggunakan parity nggak sih? Ada hubungan parity sedikit yang bisa kita dapatkan di baris ini kayaknya. Karena kita tahu tadi jumlah setiap baris pasti 45. Dan 45 itu adalah angka ganjil. Dan ya kayaknya angka ganjil di sini sangat berpengaruh ya. Karena akan menentukan parity yang ada di barisnya sih. 45 itu adalah angka ganjil. Maka kita tahu jumlah dari setiap baris adalah ganjil. Dan kalau di titik putih itu adalah supaya dia bisa memiliki selisih satu angkanya, itu pasti akan selalu memiliki tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap. Karena kalau misalkan dua-duanya merupakan angka yang sama, otomatis kita tidak akan pernah bisa mendapatkan selisih satu. Misalkan semuanya adalah angka genap. Kalau semuanya angka ganjil juga sama, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan selisih satu. Maka pasti harus ada tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap untuk memenuhi selisih satu tersebut. Dan kalau kita jumlahkan angka ganjil dan angka genap, satu ganjil per satu genap, pasti akan menghasilkan jumlahnya ganjil. Maka kita tahu jumlah dari setiap titik putih di sini akan selalu menjadi ganjil. Oke, berarti di sini akan menghasilkan angka jumlahnya ganjil, di sini juga sama ganjil, dan di sini adalah angka ganjil. Maka kita sudah punya ganjil plus ganjil, pasti akan selalu menghasilkan ganjil di seluruh petak ini. Berarti supaya setiap barisnya berisi jumlahnya ganjil 45 tadi, dan kita tahu seluruh petak ini merupakan angka yang jumlahnya adalah ganjil, maka di sini harus berjumlah genap. Oke, seluruh petak ini jumlahnya genap. Berarti iya, 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 iya. Karena seluruh angka di sini adalah jumlah dari angka di sini, maka intinya adalah angka di sini plus angka di sini itu kan pasti akan menghasilkan genap. Jadi otomatis angka di sini plus angka di sini pasti akan menghasilkan jumlahnya genap. Tadi kan seluruh petak ini berjumlah genap, maka angka di sini plus jumlah angka di sini akan menghasilkan genap dan kita ganti menjadi di sini, maka dua petak ini harus berhasil menghasilkan angka yang jumlahnya genap. Oke. Berarti kalau genap itu pilihannya dari parity yang sama sih. Antara dia 6 8 atau dia merupakan dua-duanya 7 dan 9. Supaya dia bisa menghasilkan genap ya. Karena kalau tadi hasilnya satu ganjil dan satu genap lagi akan menghasilkan jumlahnya ganjil seperti dengan titik putih di sini. Maka dia antara 6 8 dua-duanya atau dia merupakan 7 dan 9. Karena harus berbeda juga angkanya di dalam box ini. Oke. Uh. Atau mungkin kita rubah lagi kali ya. Kayaknya mungkin kita harus melihat lagi interaksinya di kolom ini nggak sih? Karena sekarang di kolom ini juga lumayan banyak informasi yang sudah kita berikan di sini. Dan kita tahu tadi jumlah dari dua petak ini akan menjadi angka genap. Kalau kita rubah lagi angka di sini dan kita menjumlahkan dua angka di sini, pasti akan tetap menghasilkan jumlahnya genap ya di tiga petak ini. Tadi kan kita tahu dua petak ini akan menghasilkan genap jumlahnya. Tapi kalau angka di sini akan menjumlahkan dua petak ini. Jadi otomatis angka di sini plus dua petak di sini pasti akan menghasilkan genap. Karena di sini genap, maka di sini juga harus genap. Oke, ini akan menghasilkan genap. Dan kita tahu tadi titik putih akan menghasilkan ganjil ya. Ini ganjil, dan ini genap. Berarti kita punya genap plus ganjil plus ganjil. Kita sudah punya menghasilkan totalnya adalah genap nggak sih? Ganjil plus ganjil akan menghasilkan genap, dan plus genap di sini akan menghasilkan genap juga. Berarti otomatis
Setiap kolomnya juga berisi jumlahnya ganjil. Ganjil dikurangin genap akan menghasilkan tetap ganjil ya. Maka dua angka di sini jumlahnya harus ganjil. Oke. Jumlah angka ganjil itu adalah satu ganjil dan satu genap ya berarti. Nggak boleh berisi angka dengan parity yang sama supaya bisa menghasilkan angka ganjil. Oh, wow. Ganjil, masih ganjil. Oh, ini pasti akan menjadi genap. Wow. Oke. Joseph Neme ini adalah sebuah sudoku yang sangat brilian sekali ya logikanya di sini. Menggunakan properti parity di sini. Wow, brilian banget. Dan kita bisa melakukan logika yang sama sih di sini. Kita bisa mengganti lagi angka di sini sehingga menjumlahkan dua petak di sini. Jadi kita tahu dua angka di sini akan menghasilkan jumlahnya ganjil, tapi angka di sini juga menjumlahkan dua petak ini. Maka seluruh angka di sini akan menghasilkan ganjil. Dan kalau kita lihat sekarang di box ini, kita bisa mendapatkan properti yang sama. Ini akan menghasilkan ganjil jumlahnya, plus ganjil maka harus genap seluruh petak ini jumlahnya. Dan kita tahu seluruh petak ini berjumlah ganjil, maka genap plus ganjil akan menghasilkan ganjil. Kita tahu seluruh petak ini akan berjumlah ganjil, maka di boxnya ganjil kurang ganjil, seluruh petak ini harus berjumlah genap. Sehingga di panahnya ini genap jumlahnya, maka angka di sini juga harus genap. Wow, sangat brilian sekali. Dan tadi kita tahu berarti dari jumlah dua petak ini ya, dia harus sama-sama berisi parity yang sama. Karena kalau ini sudah menjadi angka genap, 6 dan 8, berarti ini juga harus 6 dan 8 di sini. Jadi kita tahu dua petak ini harus menghasilkan angka yang jumlahnya genap. Oke. Dan 6 dan 8 ya di sini. Satu. Um, Menariknya itu kalau misalkan angka 6 dan 8 ya, dia dia pasti akan memiliki angka 1, 2, 3. Jumlah 6 itu hanya bisa satu cara ya. 6 itu seminimal-minimalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Dan jumlah 8 itu bisa dua cara. Dia pasti akan selalu menggunakan angka 1. Kalau nggak ada angka 1, seminimal-minimalnya menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 4. Dan itu berjumlah 9, melebihi jumlah 8. Maka harus ada angka 1. Dan kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 7. 8 kurang 1, maka dua angka yang tersisa berjumlah 7. Dia nggak mungkin 1, 1, 7, atau satunya akan berulang kan, ini berisi tiga angka yang berbeda, maka dia hanya bisa 1, 2, 6, 1, 2, 5, sorry, 1, 2, 5, atau 1, 3, 4. Itu adalah dua cara untuk mendapatkan jumlah 8, 1, 2, 5 dan 1, 3, 4. Oke, 1, 2, 5 atau 1, 3, 4. Tapi intinya adalah seluruh petak ini akan selalu memiliki angka 1 dan dipilih dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Akan selalu memiliki angka 1 dan dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bukan satu lagi sekarang oleh sudoku. Satunya sudah ada di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 4. Hmm, Membantu nggak itu? Hmm, Titik putih di sini bisa berisi angka apa sih? 6, 7, 8, 9 ya. 6, 8, 1, 3, 4, 5. Kita sebenarnya juga harus sedikit berhati-hati ya dengan penempatan angka yang ada di baris ini. 9 juga lumayan menarik ya, karena 9 kalau misalkan dia berada di titik putih, dia hanya bisa memiliki selisih 1 dengan angka 8. Maka kalau dia ada di titik putih, ini menjadi 9 dan 8. Tapi masalah 9 masih mungkin untuk kita tempatkan di sini ya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 5, 6. 1, 2, 1, 3, 4. Ini nggak mungkin 1, 3, 4 lah ya. 1, 3, 4, kalau jumlah 8 kita 1, 3, 4, kayak bakal jadi permasalahan deh. Ya, karena kalau ini adalah 1, 3, 4, di mana kita menempatkan angka 2 di baris ini. 2 kalau misalkan kita tempatkan, kita hanya bisa tempatkan di titik putih ya, dan 2 hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan 3. Tapi 1 dan 3 sudah kita gunakan di panah di sini, maka tidak bisa ditempatkan lagi pada titik putih. Maka ini bukan 1, 3, 4. Ini antara 1, 2, 3 atau 1, 2, 5 berarti kemungkinannya kalau dia jumlahnya 8. Maka tidak bisa berisi angka 4 di sini. Oke, berarti ini akan ada angka 1 dan angka 2 di sini ya. 1, 2, 3 atau 1, 2, 5. Oke, 6, 8. 1, 2, 5. 6, 8. Kayaknya agak susah nggak sih kalau misalkan 1, 2, 3, 5 ya. Kalau misalkan angka 3, 1, 2, 5, kita bisa aja menempatkan 3 dan 4 di sini. 3, 4, 6. Ya kayaknya masih mungkin deh kalau 1, 2, 5. 1, 2, 3 juga 1, 2, 3, 8, 9. Ya masih ada beberapa kemungkinan sih. Cuman memang sangat terbatas banget penempatannya kalau dia merupakan 1, 2, 3 atau 1, 2, 5 kayaknya di sini. Mungkin belum di situ kali ya untuk lanjutannya. Coba kita lihat yang lain dulu mungkin. Jadi gimana sih interaksinya? Di dua petak ini akan berjumlah ganjil ya dia. Hmm, dan tadi seluruh angka di sini dia akan menjumlahkan 15 ya. Maka angka di sini lumayan terbatas sekarang. Dia nggak bisa dipilih dari 6. 6 sih. Kita bisa eliminasi angka 6. Kalau dia 6, maka semaksimal-maksimalnya kita mendapatkan 14 di sini. Dan itu tidak memiliki jumlah minimal kita 15. Maka ini bukan 6 lagi. Oke. 6 dan 8. Di sini tadi jumlahnya genap. 1, 5, 2. Cuman tadi menariknya itu 1, 5. Ya, menariknya tadi dengan penempatan angka genap kita sudah mendapatkan seluruh angka genapnya nggak sih? Karena kita tahu tadi di salah satu petak ini bakal ada tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap di sini. Dan kita tahu di sini juga bakal satu ganjil satu genap, satu ganjil satu genap. Tadi ini jumlahnya ganjil kan, maka bakal ada satu ganjil satu genap, dan ini adalah angka genap. Maka kita sudah memenuhi seluruh angka genap yang ada di kolomnya ya. Di setiap baris, setiap kolom, dan setiap box pasti bakal ada 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Maka ini merupakan angka ganjil semua, 1, 3, 5, 7, 9. Dan berarti supaya bisa menjumlahkan 6 atau 8, nggak mungkin ada angka 9 di sini. Berarti kalau 6 dia harus 1, 5, kalau 8 dia bisa 1, 7 atau 3, 5. Jadi masih ada beberapa kemungkinan di situ. Oke. Hmm. Gimana lagi lanjutannya ya? Kalau misalkan di sini kita tahu jumlah di sini genap tadi. 6 atau 8. Hmm, 6, 8. 1, 3, 4, 5. Bentar, 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 bentar. Iya, ini di sini juga dia akan berjumlah 12. Maka pilihannya dari 39, 48, dan 75. Itu adalah seluruh kemungkinan untuk mendapatkan jumlah 12. 3 tambah 9, 4 tambah 8, atau 5 tambah 7.
Dan intinya adalah salah satu petak ini harus berisi angka tinggi ya, 7, 8, 9. Kalau nggak ada angka tinggi pasti ya 3 tambah 9 pasti ada angka tinggi, 4 tambah 8 ada angka tinggi, dan 5 tambah 7 pasti ada angka tinggi. Berarti kita sudah mendapatkan ada dua angka tinggi yang harus kita tempatkan di baris ini ya. Ada satu di sini dan satu di sini. Maka titik putih di sini kita nggak boleh terlalu tinggi sih. Kalau misalkan dia adalah 9 dan 8, sisi satunya, maka kita punya terlalu banyak angka tinggi yang ada di baris ini. Kita hanya bisa menempatkan angka 7, 8, 9 tepat satu kali, maka bakal ada 3 di barisnya. Dan kita punya 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak mungkin. Namun juga kalau dia adalah 8 dan 7 ya. Dia bakal terlalu banyak angka 7, 8, 9 di baris sini. Maka ini pilihan dari 7, 6 atau kurang dari itu sih. 3, 2, 1. Catat aja lah untuk informasinya. Nggak akan pernah bisa mendapatkan 8 atau 9 lagi atau bakal terlalu banyak angka tinggi di barisnya. Dan 1, 2, 3, 4. Berarti sekarang 9 di box ini lumayan menarik ya, karena 9 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada arrow. Kalau nggak dia akan menjumlahkan 10 atau lebih pada panahnya. Maka 9 di box ini dia harus ada di sini sekarang. Dan itu mengeliminasi angka 9 pada panahnya juga ya. Berarti kalau 9 kita tempatkan di sini, maka dia harus 9 dan 8. Atau 9 bisa aja di sini tapi. Dan ya, memang dia adalah 9 dan 8 sih. Karena sekarang kita nggak bakal pernah bisa mendapatkannya di arrow lagi. Kalau kita mendapatkannya di arrow, seminimal-minimalnya menjumlahkan 9. Maka pada panahnya dia harus dipilih dari 9 atau lebih. Tapi kita sudah gunakan angka 9 pada kolomnya. Jadi seluruh petak ini tidak bisa berisi angka 9 lagi. Berarti sekarang otomatis angka 8 di box ini dia harus ada di sini dan mengeliminasi angka 8 pada petak ini. Wow. Oke, berarti sekarang ini menjadi angka 6, ini menjadi angka 8, dan kita tahu ini harus 1, 1, 2, 5 tadi supaya bisa berjumlah 8. Dan sudah ada 6, 8, 9 ya. Menarik banget ya di sini. Berarti ini harus jumlahnya minimal 3, 1 tambah 2. Berarti pilihannya 3, 4, 5, 7. Nggak mungkin 6, 8, atau 9. Cuman kita lihat yang lain dulu di sini. 5 melihat ke samping, ini bukan 5 lagi. Dan dimanapun angka 4-nya berada ya di sini. 4 pasti bakal selalu ada di titik putih. Dan terhubung dengan angka 3 atau 5. Tapi dia nggak mungkin 5, maka harus ada 4 dan 3 di sini yang terhubung. Dan sisanya adalah angka 8 yang terhubung dengan 7 atau 9. Tapi kayaknya masih mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. 8 masih bisa saling terhubung dengan 7 atau 8 terhubung dengan 9 di sini. Jadi mungkin belum bisa. Di sini antara 1 tambah 7 atau 3 tambah 5. Ada logika menarik sih. Kalau ada 1 dan 7 di sini, maka 1 kita bisa eliminasi dari boxnya ya. 1 dari sini. Maka 1 harus di sini di panahnya. 1, 2, 5. Kalau ini adalah 3, 5, maka 5 kita bisa eliminasi dan kita tempatkan angka 5 di sini. Jadi ini bukan menjadi angka 2 lagi sekarang. Oke. Oke, masih ada. Oh, dan sekarang kita bisa mendapatkan jumlah minimal kita 15 ya. Sudah mendapatkan angka 6 di sini, maka jumlah minimal kita 15, maka kita harus maksimal banget 6 tambah 9 supaya berjumlah 15. Wow. Maka ini harus 1, 2, 3, 4, 5 minimal banget. Ini bukan 9 lagi sekarang. Dan kita harus menempatkan angka 9 di titik putih sehingga 9 hanya bisa terhubung dengan angka 8. Maka salah satunya harus 39, salah satunya harus 34, dan salah satunya lagi harus 98. Ini saya nggak tahu kenapa saya eliminasi angka yang salah tadi ya. 3, 3, ya saya belum eliminasi angka 3 tadi ya. Tadi kita tahu 3 di sini tapi masih benar. 3, 7, 9 di sini, 3, 4, 8, 9, sehingga ini menjadi 7 di barisnya. Dan di mana angka 9 di baris ini, 9 nggak mungkin sini lagi sekarang, maka 9 harus di sini. Ini bukan 9 lagi sekarang, dan salah satu petak ini harus berisi angka 8 tadi ya, berarti dia harus 8 dan 7. Supaya bisa memiliki sisi 1. Maka ini bukan 1 dan 7 lagi, ini harus 3 dan 5. 3, 5, 7 mengeliminasi petak ini, sehingga menjadi angka 4 saja yang mungkin. Dan 4 hanya bisa 1 tambah 3, nggak ada cara lain. 1 dan 3 berarti jumlah 6 tidak mungkin 1 tambah 5, maka dia harus 2 tambah 4. Dan tersisa 5 dan 6 di boxnya yang belum muncul, dan itu adalah angka dengan sisi 1. Jadi kita sudah pasti benar di situ.
2 dan 4, ini bukan 2 dan 4 lagi, sehingga 135 dan berjumlah 9, benar. Dan kita tersisa angka 1 dan 2 di kolomnya. Nice, luar biasa sekali startnya. Di sini tadi kita tahu dia nggak mungkin 39, nggak mungkin 57 lagi, maka dia harus 4 dan 8. 8 balik ke samping, menyelesaikan 8 dan 7. Oke. 1, 3, 4, 5. Di baris ini kita masih butuh angka 6, 7, 8 yang belum muncul. Ini bukan 7 lagi sekarang. Oh, dan 15 di sini nggak mungkin 7 tambah 8, maka harus 6 tambah 9. Ini bukan 8 dan 9 lagi, karena 9 sudah kita gunakan di sini. Maka ini yang harus 34. Dan titik putih di sini adalah yang 8, 9. Oke. 9 di box ini dia melihat ke samping, maka di boxnya hanya bisa di sini. Dan kita butuh menempatkan angka 7 ya di salah satu petak ini yang belum muncul di boxnya. Cuman ada 35, sekarang ini bukan 5 lagi. Maka 5 harus kita tempatkan di sini. Dan 4 yang belum muncul juga di boxnya harus di sini. Luar biasa sekali interaksinya. 135, 148. Di sini mungkin sekarang ini bukan 5 juga oleh saudaraku. Sekarang mungkin nanti kita harus melihat dari segi petunjuk-petunjuk yang belum kita lihat ya. Cuman coba kita fokus dulu yang lain. 1 dan 3 sekarang di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Maka tersisa di boxnya adalah 5, 2, dan 4. 4, 5. Baris ini kita belum menempatkan angka 2. Di boxnya kita masih butuh 9, 7, dan 6. Oke. 2, 4, 5. Berarti kalau ini 2, 4, 5, dia hanya bisa terhubung dengan, kalau 2 dia harus terhubung dengan 1 atau 3, 4 terhubung dengan 3 atau 5, dan 5 terhubung dengan 4 atau 6, cuman nggak bisa 4. Maka 5 harus terhubung dengan angka 6. Berarti ini 1, 3, 5, 6. Oke. Di mana lagi lanjutannya? 6, 9, 4, 7, 8. 8 di box ini hanya bisa satu tempat sekarang, sehingga ini menjadi angka 6 oleh saudaraku. Dan tersisa 1, 2, 5 di sini. 5 mat ke samping, ini bukan 5 lagi, sehingga menjadi 35. Ini kita butuh 6, 7, 4. Baris ini butuh 1, 2, 3. Ini bukan 2. 1 dan 3 pair nih menariknya. Kolom ini hanya bisa 1 dan 3 di sini. Oke. 1, 2. Dan ya sekarang di 12 kita beneran ya. Ternyata dia adalah 3, 4, 5. Karena 1 dan 2 di boxnya mengeliminasi 2 petak ini. Kita punya 2 mengeliminasi petak ini dan ada 1, 3 pair. 2 petak ini berisi 2 angka yang berbeda dan berisi angka 1 dan 3. Berarti tidak bisa ada angka 1 dan 3 lagi yang ada di kolomnya. Maka ini bukan angka 1 atau 2, dan ini juga bukan angka 1 dan 2. Maka dia harus minimal banget 3 tambah 4 tambah 5 supaya bisa berjumlah 12. Nice. Ini bukan 4, sehingga 4 di sangkarnya harus di sini. 3 dan 5 melihat ke bawah, menyelesaikan 1, 3. 1 melihat ke bawah, 1, 2, 2, 4, 4, 7. Langsung banyak nih. 5, 6, 8 oleh sudoku harus di sini sekarang. Dan 5 juga dia melihat ke bawah, menyelesaikan 5 dan 6. Dan tersisa 7, 9, dan 6 yang belum muncul. Oke. 2, 4. Ini bukan 4 lagi sekarang oleh sudoku. Sudah bentar lagi kayaknya selesai ini puzzle-nya. 8, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Kolom ini menariknya sudah ada 6, 7, 8, 9 ya. Maka kita butuh angka rendah 1, 2, 3, 4, 5. Dan mungkin akan membantu di sangkarnya kali ya. Dan ya ini maksimal sih. Ini maksimal banget 4 tambah 5 tambah 9 di sini semaksimal mungkin dan itu berjumlah 18. Nice. 4, 5, 9. Ini bukan 9 lagi dan 4 ke samping menyelesaikan 4, 5, 5, 3. Oke, ini bukan 5 atau 4 di kolomnya sehingga ini menjadi 2. Dan ini bukan 2 atau 5 sehingga menjadi 1 dan kita butuh 3 di kolomnya. Ini bukan 3 atau 5 lagi ya sekarang. Maka kalau ini 1, dia hanya bisa terhubung dengan angka 2 dan itu nggak mungkin karena sudah tidak bisa ada angka 2 lagi. Maka dia harus 6 dan hanya bisa terhubung dengan angka 5. Ini menjadi 4, 4, 3, 3, 1. Ini sudah tidak bisa berisi angka 1. 6, 9 selesai. 5, 2 selesai. 5, 2. Oke. 1, 2. Kolom ini masih butuh 178 yang belum muncul.
Mungkin masih belum ya. Cuman ada angka 1 sih di kolomnya di sini. Oke. 9, 9 melihat ke bawah mengeliminasi 9 dan 8, maka 9 di box ini hanya bisa satu tempat sekarang. 9, 6, 7, kolom ini sudah ada 1, 3, 2, 4, 5, dan 9. Maka kita butuh 6, 7, 8. Dimana angka 8 di kolom ini, dia nggak mungkin di sini lagi sekarang. Oh, dan ini naked single, sehingga mungkin 6 dan 8, sehingga menjadi 7. Dan menyelesaikan kolomnya 6 dan 8. Nice. 6 dan 7 mark ke samping, ini menjadi 9 sekarang. Ini bukan 9 lagi. Apakah sudah saatnya melihat ini? Cuma kita lihat sudoku dulu. 8, 4 selesai di sini. Ini bukan 6, ada 4 mat ke bawah, 4 dan 7, 7 dan 6. Berarti di titik putih di sini tidak bisa berisi angka 4, 6, 8, 7, dan 9 ya. Yang tadi kita tahu bakal menjadi satu ganjil dan satu genap. Nah, mungkin 4, 6, 8 angka genapnya, maka harus 2 dan terhubung dengan 1 atau 3. Oke, berarti di mana angka 5 di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. Ini bukan 3 lagi. 8, ini bukan 8. Dan ini pasti ada angka 2 ya. Antara 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3. Maka ini bukan 2 lagi. Berarti 2 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Oke. Oh, ini bukan 3 juga sih. Sehingga ini hanya bisa 1 dan 2 deh untuk terhubung. Dan ini menjadi 3, 1 sekarang. 1, 3. Oke, ini di mana lagi lanjutannya ya? 1, 2. Di baris ini kita masih butuh 1, 2, dan 5. Ya, 5 nggak mungkin di sini, makanya bisa di sini. Dan kita masih butuh 6 dan 3 ya, yang belum muncul di boxnya. 3, 6 selesai, 6, 7. Ini bukan 7. 1, 2. Oh ya, 1 di sini, ini bukan 1 di barisnya, maka 2, 1 selesai. 2, 2, 1, 8. Dan kita butuh 1 tadi di salah satu petak ini, maka harus sini. Dan yang terakhir 8, 7, dan 9, 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk comeback. Wow, puzzle yang sangat brilian banget sih oleh Joseph Neme. Di sini kita bisa bermain-main dengan parity ya, dan bahkan kita bisa merubah-rubah bagaimana cara kita melihat parity tersebut. Kita mendapatkan di sini berjumlah genap, dan kemudian kita lihat interaksinya dari segi kolomnya, dan lanjut lagi ke interaksinya dari segi boxnya, sehingga mendapatkan jumlah di sini harus genap. Interaksi yang sangat brilian banget dengan penempatan-penempatan petunjuk yang sangat handal sekali oleh Joseph Neme. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.